Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an la yaqdira alaihi ahad yaqulu akhlaqtu ma lam lubada. Sadaqallahul azim. Al-Quran surat Al-Balad ayat 1 sampai 6. Terjemahannya, aku benar-benar bersumpah dengan kota ini, yaitu Makkah, dan engkau Muhammad bertempat tinggal di kota ini, dan demi hubungan bapa dengan anak, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam keadaan susah payah. Apakah manusia itu menyangka bahwa sekali tidak ada orang yang lebih berkuasa atas dirinya? Dan manusia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Al-Quran surat Al-Balad surat yang ke-90 ayat 1 sampai ayat 6. Pagi ini kita lanjutkan kajian kita surat Al-Balad ayat yang ke-6-nya. Yaqulu, dan mereka mengatakan, akhlaqtu ma lam lubada. Ya, dalam terjemahan Departemen Agama itu diterjemahkan, mereka mengatakan, dia mengatakan, itu manusia yang diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah tadi, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Ya, itu yaqulu akhlaqtu ma lam lubada. Jadi mereka merasa sudah banyak menggunakan harta mereka, padahal Allah tahu, ya kan, berapa harta yang digunakan. Buya Hamka menerjemahkan, dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang bertumpuk. Itu bahasa Buya Hamka. Jadi harta yang bertumpuk-tumpuk udah banyak, Pak. Ya kan? Mahmud Yunus, ia berkata, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Jadi ada manusia merasa sudah banyak berbagi dengan hartanya. Ya kan? Di waktu mereka dituntut, ya kan, mengeluarkan hartanya, mereka sudah merasa, ya kan, bahwa mereka sudah banyak berbagi. Jadi harta ini, Bapak Ibu, kan ada dua hal sebenarnya. Ada dihabiskan untuk yang baik, habis juga dia. Digunakan untuk yang buruk, habis juga dia. Ada yang digunakan untuk mempromosikan dirinya, banyak juga hartanya habis. Jadi dia sudah merasa juga banyak hartanya habis. Namanya dia buat baliho kan, kadang-kadang, Pak. Ya itu kan untuk dirinya, tidak ada manfaatnya untuk orang lain. Ya kan? Bara hargo baliho kadang itu, Pak. Itu hanya untuk memperkenalkan dirinya saja. Berarti dia menggunakan hartanya untuk dirinya. Tapi di waktu dia coba menghitung-hitung, malah barah pitinya habis untuk kompanye, ya kan? Padahal sebenarnya untuk dirinya sendiri gitu. Kalau dana kompanyenya itu diberikan kepada orang miskin langsung, mungkin sangat bermanfaat untuk orang miskin gitu. Tapi digunakan mungkin sampai ratusan juta ada ya. Nala pernah cibo jadi calon caleg ada enggak, Pak?
barang habibiti, ya kan? Spanduk, baliho, ya kan? Barabe, ya kan? Dia sama-sama habis, ya kan? Karena hartanya itu habis dulu. Ya, dia begini Bapak Ibu. Jadi ada orang ini merasa telah banyak berbuat dengan hartanya sehingga muncul kesombongan, ya kan? Seolah-olah dia sudah punya perbuatan baik yang banyak dengan berbagi dengan hartanya. Padahal sebenarnya Allah tahu, ya kan? Allah tahu berapa harta yang diberikan kepada dia dan berapa yang harta yang dia gunakan untuk di jalan Allah. Karena ada yang merasa pada waktu itu diminta mengeluarkan hartanya berjuang di jalan Allah, merasa dia sejak masuk Islam pun lah banyak harta muabi gitu, ya kan? Nah itu makanya Allah katakan bahwa mereka merasa, ya kan, yaqulu, mereka mengatakan akhlaqtu, ya kan, aku telah menghabiskan malam, yaitu harta, ya kan, dia merasa dia, padahal ya Allah tahu berapa yang diberikan. Muncul jadi orang-orang yang merasa telah banyak berbagi, merasa telah banyak memberi dengan hartanya, sebenarnya dia adalah orang yang bakhil. Yang perlu kita pahami, dia sudah merasa banyak berbuat dengan hartanya, ya kan? Lah banyak mau tolong mah, itu tandanya nyu bakhil tuh, ya kan? Makanya nyu hitung-hitung harta yang diberikannya. Ayo nan kurang lain, ya lah bu bagi-bagi mah, gitu. Ini seolah-olah dia sudah banyak, gitu. Padahal harta yang digunakan itu ada yang untuk yang baik, ada juga yang untuk yang buruk, ya. Karena begini Bapak Ibu, harta halal itu dihisap, Pak. Harta haram itu diazab. Gitu. Jadi halalnya dihisap, haramnya diazab, gitu. Itulah harta, ya kan? Makanya kan Allah ingatkan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Berbagilah dengan hartamu itu, dengan rezeki yang diberikan kepadamu sebelum datang kepadamu kematian. Nah nanti kalau sudah meninggal, baru banyak bersedekah untuk almarhum syanu, almarhumah syanu. Padahal Allah ingin kita itu berbagi sebelum datang kematian. Kalau tiba santan sih harta aku habis, Pak, iya kan? Saya Senin yang lalu masih di Jakarta waktu itu, Pak. Saya lupa mencarikan pengganti, tapi tidak datang ya. Jadi memang lupa cari. Jam sambaleh itu masih di Jakarta. Terbang ke Padang, tidak ada terjadi apa-apa di Jawa Barat kan. Pas sampai di Padang, ya kan, turun buka WA, ya kan, untuk nelpon anak jemput. Ternyata ada gempa 5,6. Perkiraan Ambon tidak ada masalah gempa itu, Pak. Jawa sih kok 5 itu biasa saja kan. Ternyata dapat berita sudah lebih dari 2.500 rumah yang hancur. Hanya dalam sekejap saja, Pak. 2.500 itu mungkin barang lamanya membangun, ya kan? Kalau Allah berkehendak, tetap selesai, ya kan? Jadi bagi Allah itu gampang betul untuk mengambil, ya kan? Mengambil kembali, ya kan, rezeki yang diberikan kepada kita. Tentu gampang juga bagi Allah memberikan kembali rezeki, ya kan? Maka itu Bapak Ibu yang digunakan harta itu untuk yang baik, ya kan? Dan itu akan dibalasi dengan berlipat ganda. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika engkau bersyukur, kami tambah
Tapi kalau engkau kufur, ini azab. Nah, ini kekufuran itu terlalu banyak sehingga datanglah muazab, ya kan? Maka itu setiap harta yang digunakan untuk bermaksiat kepada Allah, kayak diskotik lah, berzina lah, judi lah, narkoba lah, satu, sebenarnya dia sedang menghancurkan hartanya sendiri. Jadi harta yang dimanfaatkan untuk berbuat maksiat, orang itu sebenarnya sedang menghancurkan hartanya sendiri. Orang yang sedang mengeluarkan hartanya untuk berbuat maksiat, dia sedang menghancurkan dirinya sendiri. Jika dia sudah bangga dengan maksiatnya, jika dia bangga dengan dosa yang dia lakukan, ada dua hal di situ nanti akan terjadi. Pertama, Allah akan datangkan musibah, ya kan? Mendadak di situ. Yang kedua, dosa yang dia lakukan itu tidak diampuni oleh Allah. Nah, sekarang coba lihat, Pak. Harta yang digunakan untuk berbuat maksiat, ya kan? Bukan hanya dirinya saja yang hancur di situ, ya kan? Ternyata juga harta-hartanya itu juga hancur. Selalu asal ada di situ musibah yang luar biasa, di situ ada juga perbuatan-perbuatan maksiat. Maka itu musibah itu Bapak Ibu bisa dikelompokkan menjadi empat kelompok, Pak. Pertama, kelompok bagi orang yang beriman, ini bisa ujian. Tergantunglah. Jadi kalau datang musibah ke suatu tempat, ada manusia di situ yang taat, beriman, bagi dia musibah itu ujian. Kalau bagi orang yang selama ini taat lalu terlanjur berbuat dosa, datang musibah, itu berarti peringatan. Ya, peringatan supaya kembali kepada Allah. Kalau di situ ada orang yang sedang berbuat maksiat, sedang berjudi, sedang mabuk, sedang berzina, sedang macam-macam lah perbuatan maksiat yang dia lakukan, datang musibah, pada waktu itu bagi mereka adalah azab. Dan itulah yang terjadi selama ini, baik kaum Ad, kaum Samud, ya kan, kaumnya Nabi Nuh, ya kan, semuanya itu adalah ketika datang musibah, manusianya sedang bermaksiat kepada Allah. Tapi gembira juga kita, Pak, yang keempat, musibah itu bisa juga menjadi nikmat bagi sekelompok orang. Bukankah banyak, Pak, dulu rumahnya biasa-biasa saja lalu runtuh, datang musibah kan, besok dibangun lagi, ternyata lebih baik bangunannya daripada sebelumnya. Ada enggak, Pak? Dulu bangunan itu, kantor itu biasa-biasa saja, setelah runtuh karena gempa, dibangun kembali, ternyata kantor itu lebih baik, ya kan? Dulu masjid itu runtuh, ya kan? Kemudian dibangun kembali, ternyata lebih baik. Jadi bisa saja dia menjadi azab, bisa menjadi peringatan, bisa menjadi ya ujian, dan bisa juga menjadi nikmat gitu. Akhirnya tergantung nan mawa, ya kan? Tapi yang jelas, setiap harta yang digunakan untuk berbuat maksiat, sebenarnya orang tersebut sedang menghancurkan hartanya dan sedang menghancurkan dirinya sendiri. Cuman menunggu saja, Pak, kapan itu terjadi, wallahu alam. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, dalam sekejap bisa. Maka itu hati-hati dalam menggunakan harta, ya kan? Kalau Bapak Ibu menggunakan harta, ya ini orang kaya tapi jahil, dia gunakan hartanya untuk dirinya dipuji orang. Nah, itu sebenarnya nyo kayo, Pak, tapi berbagi cuman untuk dipuji orang. Itu adalah kaya berbagi tapi bodoh, ya kan?
Piti banyak, harta banyak, lain mau berbagi, tapi tujuannya supaya dipuji.